Ini lagi ada yang rame ya. Akhir-akhir ini banyak banget channel-channel yang kena strike alias kena teguran pedoman komunitas. Ada konten yang terlihat aman-aman saja, tapi sebenarnya melanggar pedoman komunitas. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan 5 jenis konten yang tidak boleh diupload ke YouTube. Nah, jika kalian masih nekat mengupload 5 jenis konten ini, maka siap-siap channel kalian akan kena strike atau kena teguran pedoman komunitas. Nah, teguran pedoman komunitas ini ada 3 ya. Yang pertama itu peringatan, yang kedua teguran pedoman komunitas 1, yang ketiga teguran pedoman komunitas kedua, dan yang keempat teguran pedoman komunitas yang ketiga. Nah, jika channel YouTube kita 3 kali kena teguran pedoman komunitas, siap-siap channelmu akan di-banned. Oke teman-teman, jenis konten yang pertama yang tidak boleh diupload ke YouTube yaitu konten tutorial cara download video di YouTube. Nah, jenis konten ini saya sendiri pernah membuat konten seperti ini. Dan beberapa hari kemudian teman-teman, setelah viewer saya di atas 1000, tiba-tiba saja video saya dihapus dan saya kena peringatan atau kena strike pertama dari YouTube. Nah, jenis konten seperti ini itu merugikan pihak YouTube ya teman-teman. Karena di video itu kita menjelaskan bagaimana cara mendownload video di YouTube. Pertanyaannya, YouTube ruginya di mana? Jadi teman-teman, jika kita membuat tutorial cara mendownload video di YouTube, otomatis orang akan mengetahui bagaimana cara mendownload video di YouTube. Nah, jika orang mendownload video di YouTube, otomatis video tersebut mereka download lalu mereka menonton secara offline. Itu artinya YouTube tidak mempunyai kesempatan menampilkan iklan di dalam video tersebut. Jadi konten tutorial seperti ini itu sangat merugikan pihak YouTube. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur membuat konten seperti ini, sebaiknya kalian hapus saja konten kalian atau kalian blur dan judul videonya itu kalian ganti teman-teman. Karena jika viewersnya itu sudah di angka 1000 ke atas, biasanya channel kalian itu tiba-tiba kena peringatan. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kalian membuat konten seperti ini ya. Lalu jenis konten yang kedua yang tidak boleh diupload ke YouTube yaitu konten tutorial cara download lagu di YouTube. Nah, konten seperti ini juga saya pernah membuat teman-teman, bersamaan dengan konten saya yang cara download video di YouTube. Sebelumnya kan saya buat konten cara download video di YouTube. Nah, itu banyak penontonnya teman-teman. Jadi saya buat lagi cara download lagu di YouTube. Itu juga banyak penontonnya teman-teman. Nah, setelah 1 minggu kemudian teman-teman, tiba-tiba channel YouTube saya itu kena strike gara-gara konten tutorial cara download video di YouTube. Dan saya mengganti judul video saya ini cara menyimpan musik dari YouTube ke galeri HP. Tapi itu tetap saja terdeteksi oleh sistem YouTube teman-teman. Dan akhirnya channel YouTube saya kena teguran pedoman komunitas yang ke-1. Nah, di situ selama 1 bulan saya tidak bisa mengupload video ke YouTube. Kalau bukan 1 bulan, setengah bulan kayaknya ya teman-teman. Dan itu saya kena pelanggaran yang pertama yang terberat buat saya teman-teman. Dan itu dampaknya apa teman-teman? Pas kita mengupload video berikutnya, itu channel YouTube kita itu algoritmanya ada perubahan. Yang kemarin-kemarin video kita itu rame, pas kita mengupload video, tiba-tiba saja sepi penonton. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kesalahan dan kita kena strike dari YouTube. Jadi buat teman-teman yang membuat konten seperti itu, saya harap kalian menghapus konten kalian sebelum channel YouTube kalian kena strike dari YouTube. Lalu jenis konten yang ketiga yang tidak boleh diupload ke YouTube teman-teman yaitu tutorial cara download KineMaster tanpa watermark. Nah, hal ini merugikan pihak aplikasi KineMaster teman-teman. Karena aplikasi KineMaster ini kan aplikasi yang berbayar jika kita ingin menggunakan fitur tanpa watermark. Dan kita membuat tutorial cara download aplikasi KineMaster tanpa watermark. Dan itu artinya video yang kita buat itu merugikan pihak yang punya aplikasi KineMaster tersebut. Jadi, saya juga pernah membuat konten seperti ini teman-teman. Pada saat itu, saya baru mengupload video saya ini. Belum sempat saya publik teman-teman. Tiba-tiba saja video saya dihapus dan saya kena teguran pedoman komunitas.
Bayangkan teman-teman, ini yang lebih parah lagi ya, tidak menunggu viewer sampai 1000. Tapi video saya tiba-tiba saja dihapus oleh YouTube tanpa ada peringatan, tanpa ada pemberitahuan. Tiba-tiba saja channel YouTube saya kena teguran pedoman komunitas. Jadi buat kalian channelnya yang membahas konten tutorial, misalnya cara download lagu di Google, cara download video di YouTube, cara download aplikasi KineMaster tanpa watermark, sebaiknya kalian jangan membuat konten seperti itu ya teman-teman, karena itu bahaya banget buat channel YouTube kita. Lalu jenis konten yang keempat yang tidak boleh di-upload ke YouTube teman-teman, yaitu konten yang mengisi informasi pribadi orang lain di dalam konten kita. Misalnya nih, kita membuat konten tapi kita mencantumkan nomor WhatsApp di dalam video tersebut. Nah, sedangkan nomor WhatsApp itu bukan kita yang punya ya, tapi orang lain. Itu juga dilarang oleh YouTube teman-teman. Itu melanggar aturan PII namanya. Aturan PII, saya juga sudah pernah membuatkan videonya yang ini. Silahkan kalian nonton. Jadi aturan PII ini teman-teman, kita dilarang memasukkan informasi identitas pribadi orang lain di dalam konten kita. Kecuali misalnya kita itu membuat konten yang meminta sumbangan, atau misalnya bencana alam, atau apalah, atau menjual produk, ya kita boleh memasukkan nomor WhatsApp atau kontak kita di dalam video tersebut. Tapi dengan catatan kita harus menjelaskan di dalam deskripsi video kita, kalau nomor WhatsApp itu punya kita sendiri dan itu untuk jualan. Tapi jika kita tidak menjelaskan seperti itu teman-teman, siap-siap konten kalian kena strike dari YouTube. Oke teman-teman, lalu jenis konten yang kelima yang tidak boleh di-upload ke YouTube, yaitu konten yang berdarah. Yang berdarah itu seperti apa? Misalnya kita lagi memotong ayam ya, atau memotong hewan peliharaan. Itu juga dilarang di-upload ke YouTube teman-teman. Nah, ini dialami salah satu subscriber saya. Dia itu membuat konten pada saat Idul Adha. Dan pada saat itu kan Idul Adha ini kan biasanya orang Islam itu kan, Muslim seperti saya, itu kan kita ada namanya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Jadi kan kalau Hari Raya Kurban ini teman-teman, kita orang Muslim itu menyembelih hewan peliharaan kita. Misalnya ayam, sapi, kambing. Nah, itu di video salah satu subscriber saya ini. Dan beberapa minggu kemudian setelah dia upload ke YouTube, tiba-tiba saja kontennya kena pelanggaran. Dan channelnya kena teguran pedoman komunitas. Nah, dia bertanya sama saya mengapa kontennya dihapus oleh YouTube. Dan pada saat itu saya juga belum tahu teman-teman. Dan ternyata setelah saya cari tahu, ternyata konten seperti itu dilarang di-upload ke YouTube. Itu namanya konten kekerasan. Jadi kalau kita membuat konten yang ada darahnya teman-teman, sebaiknya konten itu disensor saja ya. Disensor atau di blur di bagian ada darah itu, agar tidak jadi masalah buat konten yang kita upload ke YouTube. Oke teman-teman, itu 5 jenis konten yang tidak boleh kita upload ke YouTube. Lalu ciri-ciri konten yang melanggar pedoman komunitas itu seperti apa? Di sini saya akan sedikit jelaskan kepada kalian. Buat channel yang belum monet, jika konten yang kalian upload ke YouTube itu viewersnya sudah di atas 100 viewers, 100 kali ditonton, tapi video kalian belum ada iklannya teman-teman, hati-hati, bisa jadi konten kalian itu melanggar pedoman komunitas YouTube. Ini sudah pernah saya alami teman-teman, jadi saya berani mengatakan seperti itu karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, buat channel yang sudah monet biasanya itu ditandai dari dolar kuning atau dolar merah. Tapi biasanya itu kalau konten kita upload itu benar-benar melanggar pedoman komunitas tanpa pemberitahuan, tanpa ada logo dolar-dolarnya, langsung aja dihapus teman-teman. Jadi ini kita jadikan pembelajaran ya teman-teman. Kalau di YouTube itu kita tidak boleh asal mengupload konten, apalagi konten yang merugikan orang lain, itu akan kena strike atau kena teguran dari YouTube. Oke teman-teman, semoga penjelasan saya ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya Helpin undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, salam sukses.